perilaku dia yang kurang sehat, jadilah DM dan hipertensi. Tapi kalau asam urat, kolesterol, itu murni karena apa yang dia makan. You are what you eat. Biar kita nggak benjol-benjol, nggak kena asam urat di tangan dan kaki kita, hindari benjol. Singkatannya bayam, emping, nangka, jeroan, otak, lemak. Jadi dia kalau yang sampai parah, sampai ada benjolan. Kita raba benjol. Kalau kesemutan, dia itu merata. Obat asam urat itu dibagi menjadi 2 fase. Fase dia lagi akut sakit sama maintenance yang dia bisa minum sampai 1 bulan ke depan. Dan itu kalau salah minum obatnya bisa tambah parah sakitnya. Dia mirip sama kolesterol, Pak Vincent. Dia sama-sama dipengaruhi oleh makan, you are what you eat. Nah, orang yang kena kolesterol itu otomatis kena asam urat. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Balik lagi kita di Weekend Sehat bersama Dokter Kebaya, Dokter Ngabila. Iya, Pak Hari ini Vincent. kuning ya, Dok? Kuning. Semoga giginya nggak kuning. Dan Dokter Ngabila ini dokter yang benar-benar mempraktekkan hidup sehat. Dari gelas aja kelihatan. Dia gelasnya transparan. Kalau aku gelasnya kan susah. Ini nggak bisa ditebak. Isinya kopi, pemirsa. Iya. Kalau kesini yang ditawarin minum apa selalu air putih. Iya, itu Dokter Di mana-mana. Ngabila. Saya di TV-TV manapun udah pada tahu. Ya. Dan Dok, itu pembicaraan kita kemarin tentang endometriosis itu menarik ya. Sangat. Perlu dibahas lagi. Di sosmed kita tuh antusias sekali orang-orang yang ingin punya gangguan haid. Ya. Ternyata punya banyak masalah gangguan haid dan kebidanan. Betul. Dan itu tema yang menurut kita ya menarik lah. Sangat. Gitu. Dan menarik. Diminati banyak orang. Dan hari ini kayaknya ini tema juga luar biasa menarik. Karena ini kita bicara tentang semua orang di usia 40 ke atas ya, Dok ya, hampir alami. Pralansia lah ya. Ya. Itu tentang asam urat. Nah, ini kita kayak membahas tentang saya ini nanti. Oke, Dok. Asam urat itu secara medis apa sebenarnya? Pak Vincent, sebenarnya saya sedih. Sekarang itu semua penyakit bergeser, shifting jadi lebih mudah. Dulu kalau orang asam urat tuh udah umur-umur 50, 55, 60. Sekarang umur-umur 30 udah pada asam urat. Iya. Orang dulu kencing manis usia 50, 60 pralansia lah ya. Sekarang udah dewasa muda 18, 20 udah. Katarak 28, 30 sudah saya temukan. Karena DM, karena sering kena sinar matahari di luar laki-laki. Kalau asam urat tuh tidak selalu orang tua ya. Kan dulu kan itu penyakit otomatisnya, penyakit naturalnya orang tua pralansia tadi dokter bilang. Asam urat ini termasuk penyakit yang bisa mengenai siapa aja karena dia penyakit akibat kadar purin yang tinggi, kadar asam urat yang tinggi. Dan dia itu jika terakumulasi terlalu banyak juga bisa sampai batu asam urat di ginjal, itu juga bahaya banget. Oh ya? Iya. Oh jadi asam urat itu bukan soal kayak, kan kadang-kadang sendi-sendi jari, lutut itu, bukan itu doang? Betul, jadi asam urat, kolesterol itu penyakit yang dia rata-rata murni akibat kebanyakan makan itu. Tapi kalau DM, hipertensi itu ada faktor genetik yang kuat. Itu bedanya. Jadi ada faktor genetik, makan, ya perilaku dia yang kurang sehat, jadilah DM dan hipertensi. Tapi kalau asam urat, kolesterol itu murni karena apa yang dia makan. You are what you eat. Oke. Jadi penyebabnya apa? Makanan yang seperti apa, Dok? Ya, jadi kalau kita nggak mau asam urat, nggak mau benjol-benjol di tangan kaki kita, kurangi benjol. Ntar dulu, Dok. Ini banyak singkatan, Dok. Kayak Tio Ardianto ya. Ini saya mau nanya satu dulu, apa bedanya asam urat dengan kesemutan? Kan rata-rata ciri-cirinya sama kan? Iya. Yang kita rasakan tuh hampir sama. Jadi gini, itu pertanyaan yang sangat bagus Pak Vincent. Asam urat itu biasanya terkena di jari-jari besar. Dan dia salah satu sisi saja. Misal di jempol kanan, di jempol kaki kiri, itu asam urat. Oke.
Jadi dia kalau yang sampai parah, sampai ada benjolan. Kita raba benjol. Kalau kesemutan, dia itu merata. Tangan kanan kiri, kaki kanan kiri. Semua jari. Ya. Dan biasanya kalau kesemutan itu penyebabnya bisa kadar gula darah tinggi. Oh, itu berarti penyakit juga kesemutan Penyakit, kadar gula darah tinggi ataupun kolesterol tinggi lebih ke arah kebas-kebas. Susah dibedakan. Atau di tengkuk agak sakit, ya. Itu biasanya kolesterol tinggi sama kayak hipertensi. Tapi kalau asam urat, dia mengenai jari dan salah satu sisi. Jari kanan, jari kiri, atau jari jempol kanan, kaki. Jari itu salah satu jari aja tangan atau semua? kanan, jari tangan kiri atau jempol kaki. Jadi dia salah satu sisi aja. Itu bedanya. Gimana sih dok awalnya? Tanda-tandanya dia pertama tentunya tidak langsung benjol. Jadi pertama dia pasti agak-agak sakit, nyeri gitu kan ya. Terus pas diraba, lo kok ada benjolan. Nah dia riwayat banyak makan si asam urat. Dia harus sadar diri dia riwayat sering makan asam urat itu. Nah itu apa aja itu makanan pemicu asam urat itu? Biar kita nggak benjol-benjol, nggak kena asam urat di tangan dan kaki kita, hindari benjol. Singkatannya bayam, emping, nangka, jeroan, otak, lemak. Bayam, ya bayam, sayuran hijau, terus udah gitu sawi, emping, melinjo, nangka, durian, jeroan, otak, lemak segala macam. Dan terakhir otak-otakan dan lemak, benjol itu. Kalau sate kulit ayam itu? Sama, lemak. Wah gitu. Makanan kita itu tiap asam hari. urat. 10 tusuk, 15 tusuk. Iya betul. Dan gini, yang harus hati-hati pada asam urat itu, dia tidak boleh asal-asalan didiagnosis. Apalagi minum obat tanpa periksa lab. Itu haram. Jadi karena obat asam urat berbahaya. Obat asam urat jika dikonsumsi tidak sesuai dengan anjuran dokter itu berbahaya. Bahkan sekarang obat-obat asam urat tuh kadang-kadang ada di kayak minimarket gitu. Itu kan Nggak ada bisa, nggak ada itu. Obat asam urat itu dibagi menjadi 2 fase. Fase dia lagi akut sakit sama maintenance yang dia bisa minum sampai 1 bulan ke depan. Dan itu kalau salah minum obatnya bisa tambah parah sakitnya. Bisa tambah parah sakitnya. Jadi harus diagnosis ya? Betul. Jadi kalau kita kok kayak asam urat nih, apa tadi kan udah dikasih tahu gejalanya. Kena jari-jari sendi besar. Apakah jempol dan salah satu sisi. Habis itu ada benjolan lagi. Kok sakit nyeri. Nah sesudah itu diperiksa lab asam urat. Boleh puasa, boleh sewaktu. Boleh diambilnya dari jari, boleh dari yang besar. Ambil darah? Ambil darah beneran. Nggak usah puasa pun nggak apa-apa kalau asam urat, beda sama gula. Begitu dicek, wanita di atas 6, pria di atas 7, diagnosis asam urat tegak, baru dokter kasih obat. Karena obat fase awal sama fase maintenance beda. Ya. Kalau awal-awal dikasih obat yang langsung menurunkan kadar asam urat, dia akan bikin sakitnya malah tambah nyeri. Obat awal itu adalah obat untuk meredakan radangnya dulu. Nah, baru sesudah itu di maintenance. Dan kalau kita asal minum obat asam urat penurun asam urat, ya tanpa resep dari dokter, itu juga ke ginjal kurang bagus. Bahaya ke ginjal sehingga memang harus didiagnosis dokter. Biasanya dokter akan memberikan obat fase awal dulu 3-5 hari. Habis itu baru obat yang maintenance 1 bulan. 1 bulan kemudian dicek ulang asam uratnya. Berarti kalau udah level 6 itu berbahaya? Level 6 pada wanita, kalau pria 7. Dia mirip sama kolesterol Pak Vincent. Jadi asam urat dan kolesterol itu dia sama-sama dipengaruhi oleh makan. You are what you eat. Kamu makannya kurangin, modifikasi makan itu, dia pasti akan turun. Nah, orang yang kena kolesterol itu otomatis kena asam urat? Tidak. Kolesterol beda lagi makanannya. Tapi mirip. Tadi kan dokter bilang ada sayur-sayuran itu. Iya. Sementara kan di pembicaraan medis lain tuh kan justru sayur-sayuran seperti itu penting misalnya. Harus makan sayuran hijau. Iya, biar ada kadar hemoglobin hem zat besi. Iya. Tapi ini malah enggak, misalnya bayam. Nggak boleh kebanyakan. Soalnya bayam kalau di warteg paling murah dok. Iya benar. Iya kan. Kalau dibeli di tukang sayur juga paling murah ya. Paling murah.
Benjol itulah penyebabnya. Kalau ada riwayat kadar asam urat tinggi, kurangi itu. Kita bisa kok makan sayur-sayuran yang lain banyak. Iya, sayur sih bisa dikurangin dok, tapi sate kulit ini yang berat. Iya. Coba benjol, inget nggak Pak Vincent singkatannya? Ini harus dibawa kemana-mana benjol. Benjol itu apa tadi ya? Bayam. Bayam, emping, nangka, jeroan, otak, dan limfa. Itu termasuk, saya paling suka. Oh, Kalau iya? rumah makan Padang, saya pertama yang saya tanya adalah limpa. Tapi itu- sekali-sekali aja. Tapi itu penyebab ini juga. Oh iya, pasti. Limpa itu dia sebenarnya organ untuk memproduksi darah. Tapi kalau yang kita. jeroan-jeroan Itu itu jeroan, masuk jeroan. enggak murah tapi enak gitu loh dok. Iya memang. Gimana ya? Tapi gimana ya, limpa itu memang enak sih. Iya. Tapi sekali-sekali aja. Ya Kita kalau kan- saya sih sebulan sekali kayaknya itu makannya. Itu Oke. udah hebat. Artinya kalau lu mau hidup lu sehat jauh dari asam urat ya kurangin itu ya. Iya, Bukan benjol. berarti tidak boleh ya dok ya. Iya. Tapi jangan misalnya pagi udah bayam. Iya. Ya jangan siang bayam. Ada teman saya soalnya kan dibekalin istrinya. Dari pagi sampai malam itu bayam aja. sayurnya. Iya. Biar dia nggak kurang darah. Soalnya mukanya pucat juga dok. Mungkin dia mungkin istrinya Ingat lihat kali. 7L kan? Iya. Wah ini suami saya ini pucat kali. Mungkin dia kurang darah dikasih bayam terus. Akhirnya asam urat dia sekarang. Iya, nih. iya, iya, Gitu. iya. Karena 7L jadi benjol. Lemah letih lesu Padahal letoy lemot loyo. bayam itu termasuk sayur yang bagus kan. Dok? Bagus zat besi. Zat besi. Untuk ibu-ibu hamil bagus. Berarti daun singkong juga gak boleh. Ya, asam termasuk. urat. Oh iya. Tadi makanya bayam itu, kita kan mengingatkan kita sayuran hijau. Bahwa selain bayam ada kangkung, ada Kangkung. daun singkong, ada sawi. Itu bayam. Emping mengingatkan kita pada melinjo, sayur asem kan. Iya, iya. Nangka mengingatkan kita pada durian. Nah, Oh, jeroan, sejenis itu ya. otak, lemak, santan. Aduh. Mirip sama sengsara kolesterol. Kalau kolesterol Hmm. itu dia minyak, lebih ke arah minyak. Itu Dan kalau- produksi dari hewan. Itu kolesterol. Kalau tadi asam urat dari tumbuhan masih ada kan? Iya, Kalau kolesterol rata-rata daging. semuanya dari hewan. Jadi Oh. minyak, lemak, santan, jeroan. Wah, kalau Minyak, semua lemak, santan, jeroan, omongan kita ini goreng-gorengan. kompilasi ya dok dari awal itu ya. Iya. Semua berhubungan sama makanan. Udahlah makan angin aja kita. Bisa Pak Vincent, percaya atau tidak, saya Lemak ya kan. sudah bertahun-tahun terakhir. Lemak coba dok, kita kemana-mana gorengan ada di mana-mana. Iya, nah itu kesadaran kita harus mengurangi gorengan. Mau sehat Jadi sengsara ya. rebus-rebusan. Sengsara ya mau sehat ya. Iya, memang agak-agak. Kan memang ada pepatah bilang makanan yang sehat itu rasanya tidak enak. Makanan yang enak itu tidak sehat. Kalau daun katuk sama kelor aman nggak tuh dok? Daun katuk bagus untuk ibu menyusui. Kelor? Kelor juga bagus. Tapi dia memicu asam dia urat. kelor bisa nurunin tekanan darah kan? Tapi memicu asam urat. Enggak. Daun kelor sama katuk. Katuk tidak. Ya udah mulai besok kita itu aja Ambil sayurnya. katuk di tetangga Pokoknya aja ya. kemanapun ada kelor gak? Ah pindah warung nggak ada. Kelor bagus itu. Ada katuk nggak ada pindah warung. Soalnya kita udah Udah benjol. iya udah ngerasain gejala-gejala itu. Cuman Iya. memang banyak orang Iya. yang tadi dok masih nyaru gitu. Ini saya asam urat atau kan Kolesterol. kesemutan kan sama kan? Sekarang harusnya udah bisa bedain. Iya kalau kan dokter baru ngomong. Dari Iya. kemarin kan kita pikir habis kan kadang-kadang kalau habis duduk bersila itu Iya. kaki kayak kesemutan kata mereka asam urat loh. Nih, secara mudahnya ya kita gini, Ah. kalau yang kesemutan, kalau gula ya, itu biasanya dia ada riwayat gula di keluarga atau dianya sendiri pernah sakit DM, usianya udah 40 tahun ke atas, agak obes, suka minum Oh. manis-manis, Ini orangnya. ya dia Udah. bilang dia kesemutan, gula. Ah ini bener dok. Tapi orangnya kurus, Hmm. ya kan? Masih muda, kebas-kebas tangannya dia, tengkuk agak sakit, kolesterol. Padahal kurus. Orang gula, kolesterol, asam urat bisa kurus kayak saya, kayak Pak Vincent juga. Jangan ngeledek dok, saya gemuk dok. Sama, kolesterol itu tidak bisa menipu dan kolesterol itu suka banget menipu loh. Lain-lain semua bagus, hipertensinya, Iya. tensinya bagus. Ternyata kolesterolnya tinggi karena komponen kolesterol itu kan ada banyak ya. Ada pertama kolesterol total, Ah. normalnya di bawah 200.
lalu kolesterol jahat LDL, kolesterol baik HDL, lalu ada trigliserid. Nah, itu semua kita lihat juga obat-obatnya juga beda juga. Apa yang tinggi trigliserid doang obatnya beda, ya kan? Kalau kolesterol jahat yang tinggi bahaya, kolesterol baik kita terlalu rendah juga bahaya, kayak gitu. Dan kenapa minum obat kolesterol malam hari mau tidur? Supaya dia menghambat pembuatan kolesterol karena kolesterol itu dibuat di jam 2 pagi. Pada saat kita pasif itu ya? Iya, saat kita tidur jam 12 malam, jam 2 pagi kolesterol dibentuk, obat kolesterol di situ masuk. Dan harus hati-hati, balik lagi seperti asam urat, nggak boleh self-diagnose, self-treatment, obat asam urat dan obat kolesterol. Karena obat kolesterol itu bahaya ke hati kalau dikonsumsi jangka panjang dan tanpa resep dokter. Harus intinya kalau udah ngerasa Periksa lab tanda-tanda dulu. yang tadi seperti dokter bilang, sebaiknya periksa dulu ya? Harus. Kalau kolesterol puasa 12 jam, periksa darah yang cepat dari jari atau dari sini lebih akurat. Terdiagnosis dia minum obat, bisa langsung berhenti 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Enaknya kalau kita kolesterol atau asam urat ya, kita masih ada harapan. Harapannya adalah itu obat bisa berhenti, pengobatannya tidak perlu seumur hidup gitu loh. Udah normal dia, nggak ada gejala dia bisa stop obat itu. Itu enaknya kalau kolesterol dan asam urat. Bahkan bisa jadi nggak perlu obat sama sekali, dia kurangi makanan itu dan minum herbal. Oh boleh, kalau ini boleh herbal? Bisa, herbal itu kan komplementer tambahan. Misal, dokter Ngabila asam urat harusnya di bawah 6. Dia tipis 6,1. Dok, saya nggak mau minum obat. Saya berjanji dok, saya akan ngurangin itu si benjol-benjol. Nggak usah minum obat. Bulan depan begitu dicek rapotnya bagus. Bagus dia. Tapi kalau orang sudah didiagnosis DM, hipertensi, seumur hidup harus minum obat. Aduh. Tadi kolesterol tuh bekerja di jam 2 dini hari ya? Iya, diproduksi yang banyak ya. Oh pantas kita nggak kena kolesterol. Kenapa? Kita tidurnya di atas jam 2. Jadi pada saat dia bekerja itu kita masih melek. Jadi kalah tanding. Kita orang produksi dong. Kadang-kadang jam 3 itu masih ngedit ya kan. Jadi pantas. Tapi asam urat sih hampir semua kita kena. Iya. Soalnya ya kita kan jajanannya murah meriah. Sesuai ekonomi. Ekonomi kan lemah lembut. Jadi ya jajanannya ya tadi jeroan dan kawan-kawannya itu. Otak lemak itu ya. Iya. Dulu katanya asam urat tuh penyakit orang tua. Kenapa dok? Asam urat tuh mudah menyerang orang tua? Atau memang mereka pokoknya kalau lu tua pasti asam urat? Ya karena metabolisme orang tua itu udah melambat. Berbeda dengan anak muda. Giginya udah gak bisa ngunyah. Jadi gitu. secara organ-organ kita, hormonnya itu sudah fungsinya sudah tidak seoptimal orang yang dewasa, masih muda. Sehingga ya metabolismenya sehingga dia bisa lebih tinggi kadarnya di darah. Tidak tereliminasi ke luar tubuh kita. Itu penyebabnya. Sisanya tadi kenapa misalnya orang umur 20, 30 udah kena asam urat? Makanan benjol. Sekarang makanan udah di mana-mana. Makan pesan online di mana-mana. Tengah malam kita lapar, makan sate kulit. Makan kulit crispy tadi. Tapi nggak kolesterol karena tidurnya di atas jam 2. Paling asam urat ya. Asam urat. Luar biasa. Terus tadi kan dokter bilang itu bisa merembet ke ginjal. Gimana cara kerjanya? Dia membentuk batu. Jadi batu ginjal paling banyak pertama adalah kalsium. 70% sampai 80%. Yang kedua adalah asam urat. Sekitar 10 sampai 20%. Jadi kalau orang kena asam urat, dia bisa mengkristal di mana-mana termasuk di jari kita. Kristal asam urat dipegang sakit. Kalau di ronsen ada tofus namanya. Bener-bener kristal kayak asam urat. Dia kalau di ronsen kelihatan lah ada bulatan. Kayak batu. Jadi begitu dia ke ginjal, jadi batu ginjal dia. Bisa kecil-kecil kerikil banyak, bisa satu tapi gede. Itu kan bahaya sekali. Seburuk-buruknya bisa sampai gagal ginjal dan cuci darah. Berarti orang yang mengidap terkena asam urat itu kans untuk dia kena ginjal itu besar? Ya termasuk bisa dikatakan seperti itu. Kalau tidak ditata laksana, tidak kadarnya diturunin, dia makan tidak modifikasi makanan, makan begitu terus. Bisa, sangat banyak.
Dan yang dimakan asam urat itu mirip juga sebenarnya dengan kalsium. Ya, ada di daging-daging. Itu sehingga bisa menyebabkan batu ginjal yang kalsium juga. Oke. Oh, tadi saya bingung kan, asam urat kan katanya di sendi-sendi gitu kan. Iya, karena dia membentuk kristal asam urat namanya. Oh, dan itu Tofus. bisa masuk ke ginjal juga bisa. Ya, menyumbat saluran ginjal. Karena ginjal itu kan ada saluran utamanya untuk mengalirkan air seni dan juga detoks-detoks racun ya. Oke. Itu fungsinya ginjal. Lalu dia juga punya cabang-cabang kan. Bercabang-cabang dia. Ya. Nah, Dok, katanya orang sekarang kan orang tuh kayak olahraga tuh kayak gaya hidup gitu kan. Emang bisa asam urat diobati dengan rajin berolahraga? Bisa kalau kadarnya itu jadinya dibakar kalorinya. Oh. Karena kan tubuh kita itu kan membakar itu kan pertama tentunya ada tahapannya ya. Dari mulai karbohidrat, lalu lemak, lalu protein terakhir. Oke. Nah, lemak itu kalau terbakar ya kan, itu termasuk dia jadi nggak nyumbet juga gitu. Tapi asam urat itu nggak sampai mengarah ke stroke ringan atau stroke apa gitu enggak? Enggak. Oh, Dia cuma beda mekanisme. Dia tidak menyumbat di pembuluh darah. Tidak seperti sindrom metabolik yang kita sebut ya. Oke. Itu gabungan antara kadar gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi apalagi kolesterol jahat, ditambah dengan hipertensi, membuatlah dia gumpalan, nyumbet pembuluh darah, bisa stroke, bisa serangan jantung, bisa pecah pembuluh darah. Itu asam urat itu? Bukan? Bukan, itu kolesterol tadi. kolesterol. Kolesterol. Oh, kalau asam urat nggak nyampe. Enggak, tidak. Dia bedanya sama kolesterol seperti itu. Oh, ini Dia yang tidak berteman dengan ini jawaban pembuluh yang darah. saya harapkan, Dok. Kenapa? Jadi kebiasaan kita makan sate kulit itu nggak perlu inilah, nggak. Ya kolesterol jahatnya juga harus dicek juga itu. Jadi kalau asam sepaket. urat, kalau sate kulit tuh repot, Dok. Saya ada minuman kita itu, minuman khusus tuh yang kalau makannya sama sate kulit itu enak banget tuh. Oh gitu. Gitu. Jadi repot kalau aduh asam urat kalau apalagi kalau tes kriuk ya di Bali ya. Ya kulit itu. crispy. Kulit Ayo, crispy. hati-hati. Itu ngeri juga soalnya. Tiap Tes malam kriuk. kita ini. Bingung saya, sate teman kulit. saya muslim ke Bali yang dicari tes kriuk. Dia nggak tahu. Tes kriuk ya. Dia kira dari singkong kali, Dok. Tes kriuk itu. Makanya. Udah gitu dia mau yang benar-benar congor babinya di depan muka dia pula. Aduh, kau ini ada-ada aja. Bilang, seralah. Oke. Lalu Dok, kemudian apa? Ada nggak obat yang tapi nggak bisa ya, harus diagnosis dulu ya? Diagnosis bahaya kalau asal-asal minum obat asam urat sama kolesterol itu. Membahayakan tubuhnya. Kalau hipertensi, DM, orang sudah didiagnosis, seumur hidup dia minum obat, jangan takut. Obat itu sudah didesain sangat aman. Tidak akan membuat dia toksik ke ginjal atau ke liver kita. Justru kalau kita tidak minum obat, tidak terkontrol hipertensi dan DM kita, bisa stroke, penyakit jantung ya. Itu silent killer mother of disease yang saya bilang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oke. Jadi apa yang dokter mau sampaikan ke orang-orang yang suka makan sate kulit itu? Ngindarin pencegahan dini lah. Iya. Untuk ini. Jadi kita ketahui ya bahwa sudah ada program dari pemerintah cek kesehatan gratis 1 tahun sekali, tidak harus saat ulang tahun. Jadi maksimalkanlah itu, murah meriah, gratis malah ini kan, di puskesmas terdekat. Datang, minimal banget yang pasti diperiksa adalah gula darah, kolesterol, asam urat, nanti disuruh puasa dulu. Dari situ kita bisa medical check up. Ya, beruntungnya kalau ternyata asam urat kita tinggi, kolesterol kita tinggi, kadang-kadang nggak ada gejala apa-apa. Karena ada juga orang yang suka nggak merasa ada gejala kan. Dia suka nggak sensitif terhadap gejala. Tiap orang kan beda-beda. Pak Vincent misalnya sensitif, saya nggak. Nah, jadi kalaupun belum ada gejala, ternyata sudah tinggi kadar kolesterol dan kadar kolesterol jahat segala macam tadi, profil lipid, kalau kita bilang profil lemak, sama asam urat tinggi, itu bisa modifikasi makan, kurangi makan-makan itu, lalu olahraga, dan juga minum obat hanya sampai dia terkontrol saja. 1 bulan, 2 bulan, paling lama 3 bulan. Tetapi kalau kita terdiagnosisnya hipertensi, DM, sudah ketok palu dokter bilang hipertensi DM, ya seumur hidup harus minum obat. Kita hanya bermain di dosis. Kalau dia lagi rajin, modifikasi gaya hidup, kurangin makan
yang berbahaya, ya dia bisa kita turunin dosisnya. Tapi nggak mungkin tidak minum obat sama sekali, itu tidak mungkin kalau hipertensi dan DM. Nah, perbedaan-perbedaannya ya, hipertensi itu dia harus ngurangin garam. Yang paling jahat pada hipertensi itu adalah garam. Karena gampang mengkristal. Asin. Pokoknya kalau terkena hipertensi, kurangin garam. Itu cara mengingatnya. Kalau terkena DM, kurangin si gula. Gula merah, gula putih, kecap, sirup, minuman berkemasan, soda, madu. Semua jenis gula. Mau gula jagung, gula pip. Nah sama, itu semua judulnya gula. Ya, kolesterol kurangin ya. Yang dari hewan. Lemak gitu. Minyak, lemak, santan, jeroan, juga minyak-minyak bekas tuh. Minyak minyak jelantah. Minyak jelantah. Begitu asam urat, kurangin benjol. Oke. Dok, ada nggak orang yang meninggal karena asam urat? Tidak ada. Tidak ada. Kecuali batu ginjal. Aman berarti kita Aman. ini. Iya. Paling nyeri-nyeri aja gitu dok ya. Nyeri-nyeri doang ya. Ya tapi hati-hati kalau dia tadi itu ya. Kristal asam uratnya ke ginjal tidak terdiagnosis. Ya, itu yang bahaya. Cuci darah seumur hidup lagi dong. Iya betul. Itu. Soalnya kita di sini dok, kalau penyakit yang selalu kita bilang, kalau belum ancamannya ke Balikpapan terus ke Sukabumi, nggak ada yang tobat dok. Itu kayak tapi ini. Asam urat tuh kalau udah bikin pegel banget di jari mengganggu juga loh, Iya. nyeri banget. Nggak bisa jalan, nggak bisa gerak-gerak. Oke. Nusuk-nusuk dia. Iya, aku sering ngerasain sih dok. Iya. Pokoknya kalau nggak di sini, Periksa asam urat tuh Pak di sini. Vincent. Kalaupun ditekan-tekan tetap aja sakit. Iya, ke puskesmas Pak, gratis. Iya. Nah dokter punya klinik juga kan? Klinik. Iya. Biasa ngelayanin kayak gini gak? Periksa laboratoriumnya itu harus kerja sama lab. Dokter takut kita datang nggak bayar. Enggak masalah saya. Tapi saya memang Tapi nggak nggak di punya situ, labnya. lebih ke vaksin ya kalau dokter ya. Iya, saya vaksin. Oke, ada gak vaksin yang bikin orang jarang ngomong dok? Nggak ada ya? Oke, ya udah. Jadi terima kasih dokter. Sama-sama. Dokter ini makin kesini makin ngikutin gaya kita, bercanda ya kan, ngomong-ngomong bercanda gitu ya. Tapi keren, tidak mengurangi informasi penting yang kita sampaikan. Karena kalau kita terlalu serius juga orang nontonnya, aduh. Ini sehari-hari sih. Ngomongin kesehatan. Iya. Karena ngomongin kesehatan tuh lebih berat dari ceramah dok. Iyalah, betul. Iya, karena berusaha mengubah hidup orang kan. Susah sekali Iya. itu. Terima kasih dokter. Sama-sama Pak. Pemirsa, sehat itu mahal ternyata. Bukan hanya mahal secara uang. Yang paling repot itu kan mahal itu adalah bagaimana mengubah pola hidup dan kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari perilaku kita. Itu yang paling mahal. Betul. Karena itu sebelum terlalu mahal biayanya, ya mulailah dari hal yang kecil-kecil aja. Misalnya kalau makan sate kulit, biasanya 15 tusuk ya 5 tusuk aja dulu, turun sampai hilang gitu. Ya, dok. Terima kasih dokter Ngabila. Sama-sama. Pemirsa ikutin kita terus Weekend Sehat bersama dokter Ngabila setiap Sabtu dan Minggu hanya di cumi-cumi.com. Pasti kita pengen kan ekspresi Mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.